Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bunda Putri. Hari ini kita akan belajar IPS. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa. Before we start our lesson today, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bunda yang saleh dan salihah, untuk menambah semangat anak-anak, Bunda punya nyanyian. Tahu lagu 1, 2, 3? Ya, Bunda ubah liriknya ya. Yuk anak-anak bisa tirukan. 1, 2, 3. 1, buka buku tema 7. 2, kita akan belajar. 3, materi hari ini mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Sudah bisa? Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. 1, buka buku tema 7. 2, kita akan belajar. 3, materi hari ini mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Sudah tambah semangatnya? Nah, mari anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian kita buka buku tema 7 dan anak-anak bisa melihat video pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Tema 7. Apa yang terjadi setelah negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaan? Ternyata setelah bangsa Indonesia merdeka, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang, banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah pada sekutu. Mereka belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng negara Inggris. Negara Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nica ditentang oleh rakyat dan pemerintahan Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Nah, yang pertama adalah upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia lewat pertempuran atau perlawanan fisik, antara lain sebagai berikut. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran Ambarawa 15 Desember 1945. Pertempuran Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Pertempuran Medan Area 10 Desember 1945. Dan yang terakhir adalah serangan umum 11 Maret 1949 di Yogyakarta. Selanjutnya, yang kedua adalah perjuangan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan antara lain sebagai berikut. Perundingan Linggarjati, Perjanjian Romroyen, dan yang terakhir Perjanjian Renville. Perundingan Linggarjati menghasilkan kesepakatan antara lain Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan.
Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Selanjutnya, Perjanjian Renville. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan segera dibentuk. Dan yang terakhir adalah Perjanjian Romroyen, antara lain sebagai berikut. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang terakhir akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan materi tentang mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan tugas di buku paket halaman 133. Di teladan semua anak itu hebat. Itu tadi video pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana anak-anak sudah paham? Kalau belum paham, silahkan ulangi kembali videonya ya. Ya, kita akan tutup pembelajaran dengan berdoa. Mari anak-anakku sikap berdoa. Before we close our lesson today, please say hamdalah together. Alhamdulillah.